Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kali ini akan mempresentasikan tugas dari Sobat Nanang mengenai PT Indolizis. Perkenalkan, saya Livia Silvana dengan NIM 113. Saya Reza Nova dengan NIM 235. Saya Sari Budia Nabila dengan NIM 234. Saya Muhammad Adamar Doyo dengan NIM 229. Yang pertama ada latar belakang dari PT Indolizis Marine. PT Indolizis Marine bergerak di bidang yang pertama ada pelayaran, yaitu mengoperasikan kapal untuk angkutan barang atau penumpang. Yang kedua perkapalan, yaitu membangun dan memperbaiki kapal. Yang ketiga perminyakan dan gas, menyediakan layanan untuk industri minyak dan gas lepas pantai. Yang keempat terlibat dalam aktivitas penangkapan ikan dan pengolahan hasil laut. PT Indolizis juga bekerjasama dengan beberapa perusahaan milik negara maupun swasta. Contoh perusahaannya itu adalah PT Pertamina, terus PT Sangka Energi, dan masih banyak yang lainnya. Dan untuk itu, before-nya, buku besar keuangan untuk mencatat pemasukan keuangan yang diperoleh oleh perusahaan dan pengeluaran keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Bullpoint dan penggaris untuk alat tulis dalam mencatat keuangan maupun sesuai yang perlu dicatat oleh perusahaan. Iklan melalui poster maupun koran. Karena pada zaman ini belum ada iklan secara digital, maka masih menggunakan poster dan koran sebagai media pemasaran. Dan faksmile adalah alat telepon kapal yang menyambungkan langsung ke ketik untuk mengetahui pesan apa yang disampaikan oleh telepon. Dan after, printer berfungsi sebagai mencetak dokumen, contohnya kontrak kerjasama, laporan keuangan, dan lain-lain. Komputer di sini berfungsi untuk berkomunikasi dengan perusahaan yang bekerjasama dengan mengelola data perusahaan. Mouse berfungsi sebagai alat bantu mengoperasikan komputer. Lalu PC, lalu router WiFi adalah perangkat yang menghubungkan perangkat ke jaringan internet. Yang keempat, telepon satelit untuk menghubungkan suatu industri yang lokasinya sulit dan memerlukan biaya yang sangat besar dan dalam pengembangan prasarana telekomunikasi. Lalu telepon kabel digunakan oleh para pekerja yang berada di bagian perusahaan untuk menelepon ataupun telepon dari perusahaan. Papan reklama adalah bentuk poster dengan ukuran yang cukup besar yang diletakkan di tempat tertentu yang ramai dilalui oleh orang-orang. Software sistem yang ada di dalam faxmail berfungsi sebagai menerima dan mengirim dokumen, menyalin dokumen, dan mengisi data. Dan pada afternya dipergunakan satu Microsoft Excel sebagai mencatat data keuangan perusahaan seperti pendapatan dan pengeluaran, Microsoft Word untuk mencatat invoice antara PT Indolizis dengan pembeli yang bekerja sama, email digunakan PT Indolizis untuk berkomunikasi dengan perusahaan yang bekerja sama, WiFi merupakan teknologi jaringan nirkabel yang membuat perangkat dapat terhubung dengan internet, Microsoft PowerPoint digunakan untuk membuat bahan presentasi kepada perusahaan yang akan bekerja sama. Canva sebagai alat untuk membuat poster iklan. Brandware di sini ada 4. Yang pertama direktur, admin, manajer, dan staff purchase. Jadi direktur ini bertugas untuk bertanggung jawab atas pengoperasian sehari-hari, dan dia bagaimana caranya untuk mencapai tujuan strategi yang telah ditetapkan. Yang kedua ada admin. Admin bagian keuangan secara umum bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan sehari-hari perusahaan. Yang ketiga di sini ada manajer. Manajer itu seorang yang bertugas untuk mengkoordinasi dan mengawasi pekerjaan orang lain sehingga target organisasi dapat tercapai. Yang terakhir di sini ada staff purchase, bertugas untuk menyusun data pembelian yang diperoleh oleh perusahaan. Di sini kita tidak mencantumkan
Iya, referensi karena referensinya dari Adam. Tidak dari internet dan tidak nyari dari internet. Mungkin sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuka sesi pertanyaan dengan 3 pertanyaan. Mungkin ada yang mau bertanya? Saya izin bertanya, nama saya Rizka Azhara Nadia dari kelompok 7. Ingin bertanya, PT Indolis itu ada di mana? Terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Silakan dulu jawaban. Mungkin Ada lagi yang bertanya? atau mau dilihatkan slide yang sebelumnya? Boleh, silakan. Kalau mau lihat slide ini. Piko, ayo Piko. Ayo tanya Piko. Anjir baru ditanya sama Bos. Tanya dong kok. Saya. Ya. Saya izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik dari kelompok 1. Saya mau bertanya tentang software. Di situ kan dicantumkan hanya 1. Apa ada contoh lain selain sistem yang ada dalam Flash Smile sebelum adanya software yang sekarang? Satu pertanyaan lagi. Mas Viko, Ayo Piko. coba dijawab dulu aja. Yang pertanyaan pertama bisa dijawab dulu mungkin. Nah, Untuk pertanyaan pertama, PT Indonesis berbasis di kota Jakarta dan ada juga beberapa cabang untuk menangani beberapa pekerjaan di berbagai daerah di Indonesia. Saja. Contohnya di kota Surabaya, di kota Balikpapan, di Jakarta, di Semarang, dan beberapa lagi. Yang kedua, pertanyaan kedua. pertanyaan kedua yang dari Untuk pertanyaan kedua dari Rafiq, mungkin saya akan menjawab. Untuk softwarenya itu ada juga software telepon karena dulu kita menggunakan jaringan GSM atau jaringan satelit, itu kan ada software di dalamnya, bukan hanya voicemail. Oke. Sekian. apakah sudah cukup menjawab? Sudah. Ada lagi satu. Saya izin bertanya, perkenalkan nama saya Dewi Lucia Modiati, NIM 018. Izin bertanya, untuk kesimpulan dari ini setelah adanya hardware, firmware, software itu apa gitu? Secara singkat. Terima kasih. Ya, untuk menjawab pertanyaan terakhir tadi, kesimpulannya setelah adanya semua tadi menjadikan produktivitas di dalam perusahaan makin lancar, menambah efisiensi dalam pekerjaan. Sekian. Yo, seneng banget. Mau tanya? Ya, ya, Boleh. Perkenalkan nama saya Mimar Saliha dari NIM 233. Pertanyaan saya, itu kan PT Saka Energi. Itu kalau Pertamina kan fokusnya pasti bahan bakar untuk kapal ya. ya. Kalau Saka Energi itu yang Kalau PT Saka Energi itu dia lebih ke pengolahan gas bumi, bukan minyak bumi. Gas bumi contohnya gimana, Mas? LPG, Mas. Oh, iya. LPG itu apa ya? Betul. LPG. Dan perusahaan itu LPG. Kan ini PT Saka Energi bekerja sama dengan PT Indonesis dalam hal penyewaan kapal. Untuk PT Saka Energinya sendiri itu lebih ke condong ke produksi minyak bumi. Contohnya ada di ujung Pangkal Bersih. Jadi PT Saka Energi itu pinjem kapal dari PT Indonesis ini buat ngebor apa ya, minyak buminya itu. Nah, jadi PT Transportasi. Indonesis PT Berarti rental memberikan ya fasilitas kapalnya ke apa PT-PT lain gitu loh, menyewakan kapalnya. Itu rental. Ya, rental kapal. Itulah. Kita ada yang mau tanya lagi. Terus gak sih? Udah. Ditutup Mas.
Apakah semua pertanyaan sudah bisa diterima? Ya, mungkin sekian dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.